197 calon jemaah haji CJH Kabupaten Batanghari menerima vaksinasi meningitis. Pemerintah Kota Jambi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bentuk antisipasi. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 6 Mei 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sinti Permana. Dan saya Vivin Devitrica, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan segmen ibadah haji 1446 Hijriah. 197 calon jemaah haji CJH Kabupaten Batanghari menerima vaksinasi meningitis sebagai bagian dari persiapan medis menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Vaksinasi meningitis ini merupakan salah satu syarat wajib bagi CJH untuk menjaga kekebalan tubuh dari infeksi virus. ...197 calon jemaah haji asal Kabupaten Batanghari telah melakukan berbagai persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni memberi vaksin meningitis. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Wendrawati, mengatakan CJH saat ini telah menjalani 2 kali pemeriksaan kesehatan. Selain vaksin meningitis, CJH sebelumnya juga telah mendapatkan vaksin polio. Sesuai surat edaran dari pemerintah pusat, pemberian vaksin polio dan meningitis merupakan syarat wajib bagi CJH untuk mendapatkan antibodi sehingga tidak terjangkit berbagai macam virus atau penyakit selama menjalankan ibadah suci. Iya, betul. Ini vaksinasi yang tahap kedua. Tahap pertama kemarin kita memberikan vaksinasi influenza dengan polio, dan hari ini vaksin meningitis. Wendrawati menghimbau CJH untuk selalu menjaga kesehatan dengan memperbanyak olahraga dan menjaga pola makan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Calon jemaah haji dari Kabupaten Muaro Jambi akan diberangkatkan melalui 4 kloter. Para jemaah akan bergabung dengan para CJH dari kabupaten kota lainnya. Pada perjalanan musim haji 1446 Hijriah, calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi terbagi dalam 4 kloter pemberangkatan dengan jumlah total 168 CJH. Untuk keberangkatan perdana pada 13 Mei mendatang terdapat 5 orang CJH yang tergabung dalam kloter 13 yang terdiri dari jamaah Kota Jambi dan Kerinci. Kemudian 8 calon jemaah haji Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter 16 dijadwalkan masuk ke embarkasi antara Jambi pada 16 Mei mendatang bersama dengan jemaah asal Sarolangun dan Tebo. Selanjutnya 147 calon jemaah haji asal Muaro Jambi lainnya tergabung dalam kloter 20 dijadwalkan masuk embarkasi pada 21 Mei yang bersamaan dengan jamaah asal Merangin dan Tanjung Jabung Barat. Kepala Kantor Kementerian Agama Muaro Jambi Buhri mengatakan, kloter terakhir yang diberangkatkan dari Muaro Jambi berjumlah 8 orang yang tergabung dalam kloter 24. Pada kloter terakhir, para calon tamu Allah tersebut akan bergabung dengan para jemaah asal Sungai Penuh, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Batanghari. Para calon jemaah haji ini akan tiba di embarkasi haji antara Jambi dijadwalkan pada 26 Mei mendatang. Insya Allah kita sudah menyiapkan bahwa untuk manasik tingkat kabupaten 1 kali sudah, dan nanti insya Allah yang kedua kalinya, dan sekarang sedang mempersiapkan untuk manasik tingkat kecamatan. Buhri menegaskan dari 168 calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi, 21 CJH lainnya merupakan jemaah cadangan yang telah memenuhi ketentuan untuk diberangkatkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari melakukan pembekalan bagi ketua rombongan dan ketua regu calon jemaah haji. Pembekalan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman akan fungsi dan tugas ketua rombongan dan ketua regu dalam pelaksanaan ibadah haji.
Berbagai persiapan terus dilakukan kantor Kemenak Batanghari menjelang keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Selain telah memberikan pelatihan manasik, kantor Kemenak Batanghari juga memberikan pembekalan bagi seluruh ketua rombongan dan ketua regu CJH. Dalam pembekalan itu, ketua rombongan dan ketua regu CJH diberikan pemahaman terkait fungsi dan tugasnya selama pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pelepasan keberangkatan hingga pulang dari Tanah Suci Mekah. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Batanghari Helmi mengatakan, salah satu tugas yang harus dijalankan ketua rombongan dan ketua regu CJH yakni pengecekan kelengkapan barang bawaan dan pembagian konsumsi kepada CJH. Selain itu, ketua rombongan juga diamanahkan untuk membantu mengatur rombongan agar tetap tertib selama pelaksanaan ibadah haji. Membina ketua regu dan ketua rombongan tentang tugas dan fungsi mereka mulai dari asrama haji sampai dengan ke Mekah, ke Madinah dan kembali ke debarkasi. Di antaranya adalah yang paling rutin dilaksanakan bagian konsumsi waktu di hotel dan mengingatkan kepada jemaah tentang barang-barang bawaan. Helmi berharap pembekalan ini dapat dipahami secara utuh oleh ketua rombongan dan ketua regu agar CJH Batanghari dapat mencapai haji mabrur. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bentuk antisipasi bencana banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Belakangan ini, bencana banjir bandang di Kota Jambi kerap terjadi seiring tingginya intensitas hujan. Apalagi jika hujan yang turun dengan intensitas lebat lebih dari 2 jam. Terkait hal itu, pemerintah Kota Jambi membentuk badan baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang saat ini tergabung dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan penanganan bencana dan antisipasi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, terkait pembentukan badan baru ini, pihaknya telah bersurat ke Gubernur Jambi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Meski telah disetujui, namun saat ini masih dalam proses percepatan di DPRD Kota Jambi terkait hal tersebut. Jadi kalau kita melihat tren kebencanaan kita, maka saya mendorong dan menginisiasi saat ini untuk membentuk badan baru, namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya sudah berkirim surat ke Gubernur, sudah disetujui ke BPN, Balai Penanggulangan Bencana Nasional, juga sudah disetujui. Penanganan bencana adalah hal yang penting dan membutuhkan tindakan sesegera mungkin sehingga percepatan harus dilakukan, khususnya dalam proses penyusunan perda untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Lahan produksi pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusut. Penyusutan tersebut disebabkan adanya pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan masih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fenomena ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat luas lahan baku sawah saat ini menyusut drastis, menyisakan hanya sekitar 5.261 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Dibandingkan tahun 2016 lalu, Kementerian ATR BPN mencatat luas lahan baku sawah di bumi sepucuk Nipas Serumpun Nibung mencapai 10.523 hektar. Kabid Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mahmud mengatakan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi untuk kepentingan non-pertanian, mulai dari perkebunan komoditas unggulan kelapa sawit dan pinang. Selain itu, adanya pembangunan properti hingga faktor vegetasi dan nilai ekonomis juga disinyalir mempengaruhi penyusutan lahan. Menyusutnya lahan pertanian ini mengakibatkan berkurangnya hasil pertanian. Dalam 1 tahun panen,
kabupaten termuda di Provinsi Jambi ini mampu menghasilkan sekitar 36.000 ton gabah kering dengan konversi menjadi beras hingga mencapai 22.000 ton. Baku lahan sawah kita yang ditetapkan oleh SK Kementerian ATDPN tahun 2016 ada 10.523 hektar. Hanya kalau kami bandingkan dengan kondisi di lapangan itu sangat jauh, Pak. Jadi kami mencoba melihat potensi baku lahan sawah aktif lebih kurang sekitar 5.000-an lebih, jadi hampir 50-60%. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengambil berbagai langkah strategis dengan menggandeng Brigade Pangan untuk optimalisasi lahan indeks penanaman dari 1 menjadi 3 kali tanam dalam setahun. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya 17 kasus DBD ditemukan di Kota Sungai Penuh hingga akhir Maret 2025. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Tebo menyiagakan alat berat untuk memperbaiki sejumlah titik ruas jalan rusak. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan jalan yang dikeluhkan pengendara. Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya memperbaiki sejumlah titik ruas jalan rusak yang sulit dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kerusakan jalan menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Untuk mengatasi kerusakan jalan di sejumlah wilayah, pemerintah Kabupaten Tebo mengambil langkah cepat dengan menurunkan alat berat untuk perbaikan. Wakil Bupati Kabupaten Tebo Nazar Effendi mengatakan, saat ini beberapa titik jalan yang berstatus jalan kabupaten tengah dilakukan penanganan sementara, seperti jalan dari PAL 12 menuju Kecamatan Rimbo Bujang. Jadi jalan Padang Lamu memang banyak yang dikeluhkan masyarakat sekarang. Tentunya kami tidak intinya berkoordinasi dengan provinsi terus dan juga bersinergi. Kalaupun nanti dibutuhkan, kami selalu mensupport. Biasanya kita standby dengan alat berat untuk mengatasi darurat yang selama ini terjadi di Jalan Padang Lamu. Jalan Kabupaten kita sudah tangani sekarang untuk sementara, seperti Jalan 12 ke Blok E, ini sudah kita lakukan rehab sementara, penanganan sementara. Nazar Effendi menambahkan, untuk status jalan provinsi seperti Jalan Padang Lamu, pemerintah Kabupaten Tebo terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk dilakukan perbaikan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. DBD ditemukan di Kota Sungai Penuh hingga akhir Maret 2025. Jumlah tersebut menurun dibanding bulan yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 63 kasus DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, jumlah kasus DBD hingga Maret 2025 hanya 17 kasus. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 63 kasus. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri mengatakan, penurunan kasus DBD ditandai dengan perilaku masyarakat yang mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS dengan menjaga kebersihan lingkungan dan rumah. Untuk kasus DBD Kota Sungai Penuh pada tahun 2025 yaitu Januari sampai dengan Maret triwulan 1 sebanyak 17 kasus. Sedangkan di tahun 2024 Januari sampai Desember itu total sebanyak 171 kasus. Memang di tahun 2024 terjadi kelonjakan kasus, sementara di 2025 alhamdulillah sudah terjadi penurunan. Era Syafitri menambahkan,
Selain gencar memberantas sarang nyamuk, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga rutin melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2025 tumbuh 4,55%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 3,84%. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2025 tumbuh 4,55% years on years. Angka itu lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2024 yang hanya 3,84%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan pertama ditopang dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 12,54%. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang komponen pengeluaran rumah tangga yang tumbuh 4,90% dan sektor andalan Jambi seperti pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh impresif di atas 6%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Provinsi Jambi masih terjaga dengan baik. Di triwulan 1 2025 sebesar 4,55%. Ini lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan nasional yang tadi pagi dirilis yang 4,87%. Untuk pertumbuhan ekonomi secara Kituki atau triwulan 1 2025 dibandingkan dengan triwulan 4 2024 terkontraksi sebesar 3,75%. Artinya tumbuh tapi lebih kecil dibandingkan kondisi sebelumnya. Makanya dikatakan tumbuh negatif. Agus Sudibyo menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi wajib menjaga beberapa sektor pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi perlambatan baik dari pengeluaran rumah tangga maupun sektor pertanian masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, inflasi Provinsi Jambi pada April 2025 naik 1,70%. Kenaikan angka inflasi itu salah satunya dipicu mahalnya harga bahan pokok. Angka inflasi Provinsi Jambi pada April 2025 naik dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, angka inflasi pada April 2025 mencapai 1,70%. Angka inflasi tersebut lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang hanya 1,17%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengatakan, normalnya tarif listrik dan naiknya harga emas masih menjadi pemicu meningkatnya inflasi. Selain itu, kenaikan inflasi juga disebabkan mahalnya harga bahan pokok, seperti daging ayam ras, cabai rawit, kentang, telur ayam ras, angkutan udara, bensin, dan komoditi lainnya. Untuk menekan laju inflasi, pemerintah Provinsi Jambi harus mengendalikan harga bahan pokok. Jambi sebesar 1,70% untuk bulan ke bulan atau M2M. Nah, 1,7 ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang dirilis tadi pagi 1,17. Nah, sehingga inflasi bulan ke bulan ini berdampak terhadap inflasi tahun kalender yang sebesar 2,10%. Agus Sudibyo menambahkan, BPS Provinsi Jambi akan terus melakukan pengawasan pada berbagai sektor sehingga kenaikan inflasi dapat diminimalisir dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Al-Haris tampung keluhan masyarakat Desa Pasir Jaya, Kabupaten Kerinci. Informasinya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Pejabat tidur di dusun atau pertisun kembali dijalankan Gubernur Al-Haris untuk menyapa masyarakat di daerah terpencil. Dalam pertisun kali ini, Al-Haris menampung keluhan masyarakat di Desa Pasir Jaya, Kabupaten Kerinci.
Gubernur Al-Haris melakukan pejabat tidur di dusun atau pertisun di daerah pelosok yang jauh dari pusat kota. Dalam pertisun kali ini, Al-Haris harus menempuh medan yang terjal untuk bertemu dan menampung keluhan masyarakat Desa Pasir Jaya, Kabupaten Kerinci. Al-Haris mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di pelosok-pelosok daerah dalam upaya mendorong percepatan pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan persoalan kerusakan jalan yang sering menjadi keluhan masyarakat desa. Perbaikan jalan akan mulai diupayakan pada tahun anggaran 2026 dengan skema perbaikan. Tujuan kita adalah kita ingin langsung melihat kondisi masyarakat yang ada di daerah ini. Bagaimana kondisi ekonominya, infrastruktur jalannya, pendidikan dan semua. Nah, agar supaya saya dan Pak Bupati berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana membangun 3 desa ini. Paling tidak akses jalan menuju ke sini itu sudah harus kita pikirkan. Setelah kami dari Pemprov nanti akan membantu Pak Bupati agar nanti 3 desa ini nanti kita buka akses ekonomi yang baik bagi masyarakat. Sebab kalau kita lihat cita Pak Presiden Prabowo Mas Gibran jelas sumber ekonomi yang bisa kita buka aksesnya kita buka. Apalagi nanti lahan masih luas di sini. Petani kita masih mungkin sekali mengembangkan pertaniannya. Dan hasilnya nanti bisa mereka jual sampai ke Jambi. Dalam kegiatan pertisun di Desa Pasir Jaya, Gubernur Al-Haris juga melakukan penebaran 5.000 benih ikan di Sungai Ulu Tebo. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menembus medan terjal dan berat tak menyurutkan langkah pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menyapa warga di pelosok. Melalui program Bunga Desa, pemerintah Kabupaten Kerinci tidak hanya membawa layanan pemerintahan ke desa, namun juga menginap dan berbaur langsung dengan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang hadir hingga ke pelosok, Bupati Kerinci Monadi dan Wakil Bupati Kerinci Murison bersama rombongan menempuh perjalanan berjam-jam melintasi jalan terjal dan berlumpur menuju Desa Rendah Pemetik dalam program unggulan Bunga Desa atau Bupati Nginap di Desa. Rendah Pemetik merupakan salah satu desa terpencil di wilayah Kabupaten Kerinci yang menjadi tujuan pertama program pelayanan pemerintah kepada masyarakat desa. Meski harus melintasi medan berat dengan kendaraan khusus, namun Bupati Monadi tetap semangat untuk bertemu langsung dengan warga. Program Bunga Desa tidak hanya menyediakan pelayanan administrasi dan kesehatan, namun juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, Bupati Kerinci dan para kepala OPD tidak hanya berkunjung, namun juga menginap di rumah warga. Bunga Desa ini perlu disampaikan kepada Pak Gubernur. Bunga Desa ini salah satu kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti akan dilaksanakan. Tapi perlu disampaikan, Bunga Desa ini bukan bupatinya saja yang hidup di desa, tetapi ada kegiatan-kegiatan pelayanan nantinya yang akan kita laksanakan di desa itu nanti. Salah satunya yang insya Allah yang sedang dilaksanakan tadi, yaitu pelayanan di bidang kesehatan. Dengan semangat program Bunga Desa, pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus hadir, mendengar, dan bekerja untuk semua lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa-desa terjauh dan terpencil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah infrastruktur jalan di Sarolangun rusak akibat bencana alam. Salah satunya kondisi ruas badan jalan di Bukit 700 Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun yang amblas akibat longsor. Pemkab diminta cepat tanggap memperbaiki infrastruktur jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga.
Cuaca ekstrem yang menyebabkan intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Sarolangun mengalami bencana alam. Seperti ruas jalan antar desa amblas, yakni dari Desa Pancakarya menuju Desa Lubuk Bedorong. Ruas jalan yang berada di Bukit 700 di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun ini hanya menyisakan separuh jalan, sehingga kendaraan truk yang melintas terpaksa berdempetan dengan tebing di sebelah sisi. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan peninjauan ini dilakukan sebagai tanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur yang terdampak bencana, serta untuk memastikan langkah penanganan yang tepat dan sesuai kebutuhan di lapangan, agar ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah ini dapat segera diatasi, sehingga akses transportasi warga antar desa tidak terganggu. Longsor juga ini longsor, nah sudah nanti turun, jatim itu saja kita di masalah ini, dia lebih paham. Itulah yang tadi saya sampaikan, mungkin dari dana yang pemeliharaan jalan yang batas lagi. Sementara itu di lokasi lainnya, anggota DPRD Sarolangun Subhan mengatakan pihaknya berharap agar ruas jalan dari Desa Demang menuju Desa Muara Mensao yang berada di Sungai Lipai segera mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Karena jika pada musim hujan, air sungai meluap melewati jalan tersebut hingga menjadi banjir, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat menuju ibu kota kecamatan. Perlu dilakukan yang sudah kita tempuh dan juga kita lihat bersama tadi, itu yang jelasnya ada 3 atau 4 titik yang untuk pembenahan. Pemerintah daerah diminta untuk tidak tinggal diam melihat kerusakan infrastruktur yang berpotensi menghambat aktivitas warga dan menekankan pentingnya respon cepat agar perbaikan dapat segera dilakukan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Batanghari kembali melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Rakor ini bertujuan untuk membangun sinergi kinerja BPD dengan kepala desa dalam mewujudkan program Batanghari Super Tangguh. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini tengah mengupayakan mewujudkan percepatan pembangunan yang dimulai dari desa. Untuk menyinkronkan visi pembangunan tersebut, Bupati Batanghari melakukan langkah awal dengan melakukan rapat koordinasi bersama seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rakor yang digelar di Serambi Rumah Dinas ini bertujuan membahas rencana pembangunan jangka menengah pembangunan daerah yang telah disusun Pemkab Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan BPD memiliki peran yang sangat penting di masing-masing desa, yakni pengawasan pengelolaan anggaran desa terhadap semua sektor pembangunan di desa. BPD dengan kepala desa harus dapat bersinergi dalam membangun desa demi terwujudnya Batanghari Super Tangguh. Harapkan BPD dan kepala desa tingkatkan lagi sinergisitasnya supaya dampak pembangunan, dampak pencegahan juga betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah desa kita masing-masing. Muhammad Fadil Arif meyakini apabila kekompakan antara perangkat desa dan BPD berjalan baik, maka setiap rencana pembangunan yang menggunakan sumber dana desa dari pemerintah pusat maupun dari dana pemerintah daerah dapat dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin akan mengkaji sekolah yang perlu diperbaiki dan ditambah fasilitas pendukung. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Merangin akan mengkaji sekolah yang perlu diperbaiki dan ditambah fasilitas pendukung. Saat ini, Pemkab Merangin masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait perbaikan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah dengan menganggarkan anggaran sekitar 17 triliun rupiah. Anggaran tersebut diperkirakan cukup untuk memperbaiki 11.000 sekolah di Indonesia.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, Hernizor, mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Merangin masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait perbaikan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus. Sebelum adanya data sekolah yang perlu diperbaiki, membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin akan mengkaji sekolah yang mana yang perlu diperbaiki dan ditambah fasilitas pendukungnya. Hernizor menambahkan perbaikan sekolah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD masih dalam penyesuaian dengan kebijakan kepala daerah. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah SMA di kota Jambi telah mengantisipasi euforia kelulusan siswa secara berlebihan. Salah satu upaya yang dilakukan pihak sekolah yakni mengeluarkan hasil kelulusan pada malam hari secara online. Pengumuman kelulusan siswa SMA dan sederajat telah diumumkan pada Senin kemarin pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pengumuman tersebut sengaja dilakukan pada malam hari karena pertimbangan untuk mengantisipasi euforia kelulusan siswa secara berlebihan. Kepala SMA Negeri 6 Kota Jambi, Karnama, mengatakan sekolah akan memberikan peringatan terhadap siswanya yang tetap nekat melakukan konvoi. Siswa yang melakukan konvoi akan diberikan sanksi berupa penundaan penyelesaian berkas administrasi akhir di sekolah. Ini melaksanakan sidang kehormatan majelis guru untuk menentukan kelulusan anak-anak kita di kelas 12. Insya Allah hasilnya akan kita umumkan malam nanti sesuai dengan edaran dari dinas, nanti malam jam 22 ya. Pengumuman kita laksanakan secara online ya, secara daring. Jadi anak-anak tetap berada di rumah masing-masing ya, tidak usah keluar rumah, tidak usah kumpul-kumpul di sekolah atau apalagi konvoi dan diteruskan surat-surat, itu tidak ya. Karena akan mengganggu ketertiban umum ya. Bagi anak-anak betul-betul kami tekankan agar mentaati himbauan kami, dan kalau ya kami temukan anak-anak SMA 6 yang membuat keresahan di masyarakat ya, kami sudah berketetapan hati untuk menunda layanan administrasi kelulusan. Karena menambahkan pihak sekolah telah berkoordinasi dengan wali murid untuk melarang anaknya melakukan konvoi di jalanan. Tak hanya itu, pihak sekolah juga menggandeng dinas terkait dan polisi untuk memantau perayaan kelulusan siswa yang berlebihan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Vivin Devi Trica bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.